dari SD Negeri 1 Sandeng hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian UKIM. Siap, hormat. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir, Bu. Ya, kita bisa belajar sekarang ya, semua sudah hadir ya. Sebagai awal dari kita belajar, Ibu akan mau melihat kesiapan anak-anak dalam belajar ya. Dari segi pakaiannya, alat-alat tulisan anak sudah lengkap? Sudah. Sudah ada yang sakit hari ini? Tidak ada? Semua sehat ya. Nah, anak-anak untuk lebih bersemangatnya kita belajar, mari kita nyanyikan lagu wajib Hari Merdeka ya. Untuk itu Ibu persilakan anak-anak berdiri ya. Membiasakan diri belajar disiplin. Ayo, bagaimana kesepakatan kelasnya hari ini? Siapa yang angkat tangan ini? Ya, Gus, bagaimana? Tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Lagi? Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Kalau ada yang keluar saat jam pelajaran harus minta izin. Nah, anak-anak tadi sudah dengar kesepakatan kelasnya ya. Supaya kita belajar lancar, kesepakatan kelas itu harus diikuti, dipatuhi oleh seluruh anak-anak dalam belajar ini, ya. Nah, anak-anak, kesepakatan kelas sudah. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan tujuan pembelajaran, tema pembelajaran, dan skenario pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ya. Tema 5 ini tentang apa anak-anak? Tentang ekosistem ya. Ekosistem sub 2 sub tema 3 pembelajaran kedua. Nah, di sini anak-anak dalam tema 5 ini anak-anak akan belajar 3 mata pelajaran anak-anak ya. Pelajaran bahasa Indonesia tentang konsep-konsep yang terkait dengan teks non fiksi, yaitu pada pembelajaran SPDB anak-anak akan belajar tentang seni rupa daerah, dan pada pembelajaran IPA anak-anak akan belajar hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan anak-anak ya. Itu semuanya ada kaitannya. Kita akan belajar tema anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran ini anak-anak, setelah nanti anak-anak belajar bahasa, belajar IPA, belajar SPDB, anak-anak bisa simak tujuan pembelajarannya adalah seperti yang sudah anak lihat di layar ini ya. Dengan menyimak video pembelajaran, anak-anak tahu
Silakan anak-anak baca, di sini sudah ada. Ya, sudah? Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ya, supaya nanti setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak betul-betul paham tentang materi yang dipelajari hari ini. Nah, itu sudah. Ibu akan menayangkan video. Silakan anak-anak simak video pembelajaran itu dengan baik. Catat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran. Setelah itu nanti semua yang ada dalam video, informasi pelajaran yang ada di dalam video itu nanti akan ditanya ulang di dalam mengerjakan LKPD. Ya, untuk itu silakan simak video berikut dengan saksama. Ingat, catat hal-hal penting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pelajaran kelas bahasa 5. Indonesia. Hari ini kita akan menjelaskan mulai memasuki tema baru yaitu tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang teks non fiksi. Mohon diperhatikan ya Nak ya. Jadi apa itu teks non fiksi? Teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi di dalamnya itu mengandung isi yang berupa fakta, bukan khayalan atau bukan dibuat-buat ya Nak. Dan teks non fiksi ini kita dapat temukan di mana saja. Ada di surat kabar, ada di majalah. Tapi kalau kayak di cerita pendek atau dongeng itu bukan termasuk teks non fiksi. Teks non fiksi dapat dipahami isinya jika kita menggali informasi teks tersebut dengan cara apa? Dengan cara membaca dengan seksama dan teliti. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks non fiksi. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, sifat katanya denotatif. Denotatif itu makna sebenarnya. Yang ketiga, berbentuk karangan ilmiah. Dan yang terakhir, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Karena kalau kita sudah melakukan penelitian, otomatis yang kita dapatkan datanya itu berupa fakta. Ya, kalau kita tidak melakukan penelitian, ya berarti kita hanya mengarang ya, berimajinasi, terus kita tulis. Itu bukan fakta kalau seperti itu ya Nak ya. Di dalam teks non fiksi itu juga kita bisa sebut paragraf ya Nak ya, paragraf non fiksi atau paragraf fakta. Itu pasti mengandung ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu inti permasalahan dari suatu paragraf. Nah, ide pokok berisi gagasan dasar atau kejadian yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Untuk cara mendapatkan ide pokoknya bagaimana, Miss? Caranya ya kalian pertama harus membaca dulu. Setelah membaca, dilanjutkan dengan mencari kata kunci atau kata-kata penting. Baik, ide pokok sudah, kita masuk ke ringkasan. Apa sih itu ringkasan? Pasti kalian sudah pernah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru saat kelas-kelas sebelumnya. Jadi ringkasan itu karangan yang bentuknya lebih singkat atau lebih ringkas dari aslinya. Jadi kita itu menyingkat dari yang tadinya panjang kita perpendek, gitu ya. Dan fungsi dari ringkasan itu memahami isi dari sebuah karangan. Karena kalau lebih ringkas, pasti kalian lebih mudah untuk memahaminya. Hal-hal yang kalian harus perhatikan saat kalian membuat ringkasan. Yang pertama, kalian harus membaca dulu teksnya dengan teliti, dengan seksama. Yang kedua, kalian tentukan dulu ide pokok setiap paragrafnya. Setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, kalian bisa susun ide pokok tersebut dari yang paling atas sampai ke paling bawah. Setelah itu digabungkan dan menjadilah sebuah ringkasan. Tentunya dengan memperhatikan idenya. Nah, di sini ulang lagi ya.
Yang tidak langsung bagaimana Miss? Yang tidak langsung berarti ibu menyuruh Hari pergi ke pasar begitu. Jadi tidak boleh menggunakan tanda petik, tidak boleh ada kata ibu, tidak boleh begitu. Nah, sampai di sini aja ya Nak ya penjelasan dari Miss. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan mengambil pembelajaran hari ini dengan baik. Jika ada kesulitan, boleh langsung informasikan atau tanyakan ke Miss-nya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi saya sudah menyimak ya video pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana respon anak-anak? Bagaimana? Ngerti nggak dengan apa yang sudah ditayangkan itu? Mengerti? Jelas nggak? Jelas. Sudah jelas. Ibu lanjutkan dengan video yang berikutnya, ya. Silakan anak-anak simak sama seperti tadi. Catat hal-hal penting yang ada dalam tayangan video, ya. Selamat datang di channel pendidikan Al-Ilham. Kelas 5, tema 9, subtema 3, muatan pelajaran SPDP. Karya seni rupa daerah. Masih ingatkah kalian dengan karya seni rupa di bawah ini? Gerabah merupakan salah satu karya seni rupa daerah. Salah satu daerah penghasil gambar adalah di Kasongan, Yogyakarta. Karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah, sehingga memiliki spesialisasi dibandingkan dengan karya seni di daerah lainnya. Jenis karya seni rupa berdasarkan bentuknya. Yang pertama, karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh karya seni rupa dua dimensi adalah kain batik, tenun, serta kain songket. Dua, karya seni tiga dimensi. Karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Karya seni rupa tiga dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, serta patung. Jenis karya seni rupa berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, seni rupa dibagi menjadi dua macam, yaitu seni rupa murni. Seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contohnya lukisan dan patung. Dua, karya seni rupa gerakan. Karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan unsur keindahan, contohnya kain batik, tirai kayu, serta gerabah. D. Ciri-ciri karya seni rupa daerah. Yang pertama, bersifat kedaerahan, contohnya daerah Jawa terkenal dengan batiknya serta gerabah. Daerah Bali terkenal dengan ukiran dan patungnya. Dua, dipengaruhi oleh unsur budaya dan latar belakang sejarah, misalnya simbol keagamaan, bahan alam dari lingkungan. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Fungsi karya seni rupa daerah. Yang pertama, berfungsi sebagai individual, sebagai media ekspresi jiwa, ekspresi cita-cita, serta pandangan hidup. C. Media ekspresi bentuk, watak, juga teknik seni rupa. Yang kedua, fungsi seni rupa sebagai fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, hiburan, komunikasi, serta keagamaan. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, gimana anak? Menarik nggak? Menarik videonya ya. Nah, dari video yang tadi itu anak-anak sudah mengerti apa yang dimaksud seni rupa daerah sudah? Jelas? Nah, kalau jelas, Ibu akan lanjutkan lagi dengan video yang ketiga, ya. Silakan anak-anak simak.
jumpa lagi di channel Kids Learning Indonesia. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar materi muatan pelajaran IPA, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu teman-teman mampu mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia untuk membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Masing-masing jenis hewan ini rupanya juga memiliki ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui suatu hewan termasuk golongan hewan apa. Nah, untuk mengetahuinya, mari simak paparan singkat berikut ini. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, kita akan bahas jenis hewan yang pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, teman-teman, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini juga memiliki susunan gigi yang khas. Nah, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan juga memiliki gigi taring. Gigi seri berada bentukan dan tajam. Kemudian gigi ini berguna juga untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga persawahan. Selain itu juga, hewan herbivora hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya. Sebagian juga berkeluarga seperti gajah dengan anak-anaknya. Nah, karena hewan herbivora ini merupakan hewan yang sebagian besar jinak, maka hewan herbivora ini kebanyakan menjadi mangsa oleh hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan oleh manusia karena dagingnya yang enak dan baik dikonsumsi oleh manusia. Nah teman-teman, berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan herbivora. Yang pertama itu, makanan utama hewan herbivora adalah rumput ataupun tumbuhan seperti sayuran. Mereka pun mau untuk memakannya. Kemudian yang kedua, yaitu berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Yang keempat, sebagian besar hewan herbivora hidup di darat. Yang kelima, termasuk ke dalam golongan hewan yang berdarah panas. Yang keenam, memiliki gigi geraham yang lebar. Ketujuh, sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki. Kedelapan, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Kesembilan, memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan hewan herbivora adalah mangsa bagi hewan karnivora. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan herbivora. Contoh hewan yang termasuk kelompok hewan herbivora antara lain sapi, kelinci, kerbau, gajah, kambing, dan rusa. Sebenarnya masih banyak contoh hewan yang lainnya ya. Silakan teman-teman bisa mencari sendiri sesuai dengan ciri-ciri hewan herbivora. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu?
akan mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang ketiga yaitu ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain atau penyakit segala. Nah, hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Nah, gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan omnivora. Ciri yang pertama yaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan daging, kemudian mempunyai pencernaan yang kompleks, mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya, serta mempunyai gigi datar pada bagian belakang, seperti yang tadi telah dijelaskan ya. Kemudian yang kelima, sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia, dan sebagian yang lainnya adalah mamalia, serta sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagiannya beranak. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan omnivora, yaitu ada orangutan, beruang, tikus, ayam, monyet, dan musa. Nah, untuk contoh hewan omnivora lainnya, teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri sesuai dengan ciri-ciri dari hewan omnivora ya. Oke teman-teman, tadi kita telah belajar bersama-sama dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Jadi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia untuk membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Nah, selain dari jenis makanan yang dimakan untuk membedakan masing-masing golongan hewan, kita dapat mengidentifikasinya melalui beberapa bagian tubuh yang spesifik seperti susunan dan bentuk giginya serta ciri-ciri lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran lainnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak bagaimana menarik? Ya, dari ketiga video itu menarik sekali ya, bukan sangat menarik. Tapi sebelum itu lanjutkan ke anak-anak memecahkan masalah supaya kita lihat lagi. Ayo kita ice breaking dulu ya. Silakan ketua kelas sebelumnya untuk ice breaking tepuk bakso ya, supaya lebih ceria, lebih fresh dalam belajar. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk bakso. Bulat-bulat, bulat-bulat. Kasih saus, kasih kecap, kasih sambal, cuka. Ya, makasih anak-anak ya. Nah, berarti pelajaran anak-anak sudah jelas tadi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu berupa LKPD. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Apa yang diminta dalam LKPD ini anak-anak harus jawab ya. Silakan anak-anak bekerja. Tapi ingat anak-anak, Ibu halo dek, anak-anak perhatikan. Ingat, nah di dalam anak-anak mengerjakan LKPD secara berkelompok, Ibu akan mengadakan penilaian sikap, penilaian keterampilan. Ya, setelah penyelesaian LKPD baru Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, ada pertanyaan? Ya. Nah, dalam mengerjakan LKPD ingat waktu, jangan anak-anak main-main dengan waktu ya.
siap anak-anak? Nah, Ibu mulai dari kelompok Mawar mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Silakan. Ini anak-anak dari kelompok Mawar mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan anak-anak yang lain menanggapi, ya, menanggapi hasil kerja kelompok temannya. Dari kelompok mana, ya? Ayo. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok Mawar. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Ya, silakan. Isi tentang ekosistem. Ya. Anjing adalah hewan karnivora. Makanannya adalah daging. Ciri-ciri hewan karnivora adalah memiliki kuku atau cakar yang tajam. Terus? Hewan herbivora adalah hewan yang makan tumbuh-tumbuhan. Nah, terima kasih kepada kelompok Mawar yang sudah presentasi hari ini, ya. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Nah, sekarang presentasi berikutnya dari kelompok Melati. Silakan maju mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Ya, silakan. Yang mana saja termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Ya. Yang mana aja termasuk karya seni rupa 3 dimensi? Patung, ukiran kayu, atau ukiran keramik dan Apa lagi? Apa lagi? ukiran kayu atau keramik dan patung. Ya, terus. Apa yang dimaksud dengan karya seni rupa daerah 2 dimensi dan 3 dimensi? Ya, silakan. Nah, itulah anak-anak presentasi dari kelompok Melati. Silakan. Kelompok yang lain ada yang menanggapi, silakan angkat tangannya. Ya, dari kelompok sana, bagaimana? Ada pertanyaan? Apa saja contoh karya seni rupa 2 dimensi? Ya, apa katanya? Contoh karya seni rupa 2 dimensi. Silakan kelompok ini. Contoh karya seni menjawab. rupa 2 dimensi, kain batik, tenun songket. Nah, itu katanya anak udah bisa, udah ngerti? Ada yang menanggapi lagi? Ada? Tidak? Nah, kalau tidak, nah Ibu mengucapkan terima kasih kepada kelompok Melati sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan anak-anak. Nah, dan anak-anak sudah semua bisa presentasi, ya. Presentasi juga bagus-bagus, ya, dan ya. Nah, tahap berikutnya sekarang anak-anak mengerjakan evaluasi, ya. Evaluasi berupa soal. Ibu akan membagikannya. Silakan anak-anak kerjakan, ya, soal yang ada yang Ibu berikan ini, ya, menyangkut pelajaran hari ini, ya anak-anak, ya. Nah, kerjakan, baca dengan teliti dan seksama apa yang diminta oleh soal itu. Anak-anak tinggal di bawahnya sudah disediakan lembaran jawaban, ya. Ya, karena ingat waktunya, tidak boleh main-main bekerja, ya. Ya, silakan baca tulisan soal itu, petunjuk soal.
bawahnya langsung dijawab ya. Ya, silakan. Ada yang belum dapat soal? Sudah ya, kalau sudah silakan kerjakan. Mengerjakan evaluasi tentang materi yang sudah diajarkan atau disimak atau dipelajari tadi sudah. Bagaimana menurut anak-anak? Apakah evaluasi yang tadi anak kerjakan itu sulit atau bagaimana? Tidak ya? Ya. Ada yang sulit, ada yang tidak. Ya. Nah, itu adalah anak-anak nanti setelah selesai nanti anak-anak akan tahu hasil daripada hasil belajar anak-anak hari ini. Nah, pada tahap yang terakhir ini, Ibu ingin anak-anak bersama Ibu membuat kesimpulan pelajaran yang sudah Anda lakukan. Bagaimana kesimpulannya? Ya, ayo, Timura. Kesimpulan yang saya dapat ambil melalui pelajaran bahasa Indonesia Ya, tentang teks-teks non-fiksi, ya, lagi, dan non-fiksi dan teks fiksi. ya, perbedaannya apa? Membedakan teks non-fiksi dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta, dan teks fiksi dibuat dengan hayalan atau imajinasi. Ya, sekarang untuk langkah berikutnya Ibu akan memberikan respon atau respon pelajaran yang tadi dari Ibu dan dari anak-anak bagaimana? Apakah pelajaran yang sudah anak-anak simak tadi menarik atau tidak? Atau bagaimana? Menarik. Anak-anak senang nggak? Senang. Anak-anak bisa nggak mengerjakan LKPD itu? Bisa. Terus mengerjakan soalnya bisa? Bisa. Nah, soalnya sulit? Ada yang sulit, ada yang tidak. Ada yang sulit, ada yang tidak. Itu artinya anak perlu belajar lagi ya anak ya. Perlu belajar dan terus belajar. Nah, itu yang bisa Ibu berikan pembelajaran hari ini. Ibu informasikan pembelajaran berikutnya anak-anak lanjutkan ke tema setelah sub pembelajaran kedua, berarti berlanjut ya anak-anak ya. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas untuk berdoa. berdoa.